Pernah lihat nggak sih ada saham yang tiba-tiba harganya terbang tanpa alasan yang jelas? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif saham. Kita akan bedah tuntas salah satu kasusnya, yaitu PT Satu Visi Putra, atau kodenya Visi. Yuk kita pisahkan mana yang cuma hype dan mana yang beneran realita, biar Anda paham betul apa yang terjadi. 345%. Bayangin, cuman dalam 3 bulan, saham Visi meroket setinggi ini. Gila kan? Kenaikan kayak gini nih yang bikin banyak investor retail langsung FOMO dan ikutan beli. Tapi kita sebagai investor yang cerdas harus selalu bertanya, ini naiknya karena apa ya? Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebetulnya bikin harganya terbang? Apakah fundamental bisnisnya emang sebagus itu? Atau, jangan-jangan ada cerita lain yang dimainin di pasar? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, setiap harga saham yang naik gila-gilaan itu pasti ada pemicunya. Kita telusuri dulu nih katalisnya. Karena cerita Visi ini semuanya berawal dari satu tanggal spesifik yang mengubah permainan. Nah, catat tanggal ini baik-baik. Di tanggal inilah muncul sebuah pengumuman resmi yang langsung mengguncang pasar. Pengumuman inilah yang memicu spekulasi besar-besaran dan mendorong harga saham Visi sampai ke bulan. Dan inilah dia pemicunya. Muncul kabar bahwa Nagita Slavina, ya Anda nggak salah dengar, sedang bernegosiasi untuk mengambil alih perusahaan. Di pasar saham kita, fenomena ini dikenal sebagai celebrity effect, dan dampaknya, wah, bisa dahsyat banget. Tapi ini bukan sekadar gosip loh, ini resmi. Direktur Utama VSI sendiri, Pak David Dwi Putra, yang mengkonfirmasi langsung lewat keterbukaan informasi. Nah, pernyataan resmi inilah yang bikin sentimen pasar jadi liar dan memicu aksi borong saham besar-besaran. Oke, ceritanya emang seru banget. Tapi sebagai investor kita nggak bisa cuma modal cerita kan? Cerita nggak bisa bayar tagihan. Sekarang, waktunya kita lakukan tugas kita. Kita cek dapurnya. Kita lihat kondisi keuangan Visi yang sebenarnya dibalik semua kehebohan ini. Nah, ini dia nih momen pembuktiannya. Apakah kinerja keuangan perusahaan ini sekeren harga sahamnya yang udah terbang tinggi? Yuk kita lihat angkanya bareng-bareng. Dan inilah kenyataannya, pendapatan turun hampir 27%. Itu udah lampu kuning ya. Tapi coba deh lihat baris paling bawah, laba bersih. Nah, disinilah masalah utamanya. Perhatikan perubahannya yang drastis banget. Jadi, biar lebih jelas ya, perusahaan ini berubah. Dari yang tadinya mencetak untung 4,2 miliar rupiah, malah jadi rugi 431,9 juta rupiah. Jomplang banget kan? Ini adalah realita keuangan yang sangat berbeda dari euforia harga sahamnya. Ada diskoneksi yang jelas antara sentimen pasar dan fundamental bisnis. Nah, ini kan jadi aneh. Kinerja keuangannya turun, tapi harganya malah meroket. Kayaknya nggak masuk akal ya. Inilah yang membawa kita langsung ke masalah berikutnya, valuasi. Sebenarnya harga segitu wajar nggak sih? Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh, price to earnings ratio atau PE ratio Visi ada di angka 444 kali. 444. Sekarang coba bandingkan dengan perusahaan sejenisnya yang rata-rata cuma 7 kali atau rata-rata sektornya yang cuma 12 kali. Ini valuasinya udah super duper premium. Kalau masih bingung, anggap aja PE ratio ini semacam label harga saham. Angka 444 kali itu artinya investor rela membayar Rp444 untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar kalau di masa depan laba perusahaan ini akan meledak gila-gilaan. Jadi kesimpulannya jelas banget. Harga saham VISI saat ini bukan tentang bisnisnya sebagai distributor. Tapi ini semua tentang harapan. Harapan kalau nanti pengendali barunya datang, perusahaan ini akan ditransformasi jadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Oke, kita udah pegang semua faktanya. Ada hype yang luar biasa besar tapi fundamentalnya lemah. Pertanyaannya sekarang, Anda sebagai investor harus gimana? Nah, di sini saya akan coba berikan 2 strategi yang berbeda, tergantung seberapa besar risiko yang berani Anda ambil. Buat Anda yang profilnya agresif, Anda bisa coba berselancar di atas ombak berita ini. Tapi ingat, ini sangat berisiko, jadi batasi porsi dana Anda, jangan all in. Nah, buat Anda yang lebih konservatif, saran saya sederhana. Wait and see. Tunggu. Jangan membeli saham hanya karena harapan. Tunggu sampai ada bukti nyata perbaikan keuangan dan rencana bisnis yang konkret. Dan sebelum mengambil keputusan apapun, pahami dulu risikonya. Harga saham ini fondasinya rapuh banget, yaitu sentimen pada satu orang. Kalau negosiasinya gagal, fondasi itu bisa runtuh seketika. Belum lagi, secara bisnis, kemampuan bayar bunganya juga tipis, dan bisnisnya rentan sama pelemahan rupiah. Ini semua lampu merah yang tidak boleh Anda abaikan.
Jadi, dari semua analisis tadi, kita sampai pada satu kesimpulan. Saat ini, Visi sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial yang akan menentukan nasib perusahaan ke depannya. Inilah pertanyaan pemungkasnya. Akankah Visi benar-benar bertransformasi jadi raksasa media baru seperti yang diharapkan pasar? Atau jangan-jangan gravitasi fundamental akan menariknya kembali ke bumi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi bagi kita para investor, kisah Visi ini adalah pelajaran yang sangat berharga tentang betapa pentingnya untuk selalu melihat apa yang ada di balik sebuah berita utama.